Pemirsa, barusan sekedar intermezzo dari Bang Ngoni. Patungnya saya bawa hari ini. Saya mau ke Fadlizon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Ini luar biasa jabatannya. Di tim sukses jadi apa, Fadli? Ya, kami di tim pengusung partai, tapi ada tim sukses, ada relawan dan lain-lain. Gak ikut di tim sukses? Tentu ya, tetapi kan ini tugasnya ada sendiri-sendiri. Ikut mendukung secara pasti. Anda punya jawaban nggak terhadap tadi ada sinyalemen atau pengaduan publik lah, Jokowi menang gara-gara bayar rakyat? Iya kasarnya nggak gitu. Saya kira kita pakai istilah kerennya money politik. Kalau disurvei pasti hasilnya lain itu. Kenapa? Di antara kandidat-kandidat itu siapa kira-kira yang memungkinkan memainkan money politics? Itu mesti lain itu hasilnya. Kenapa emang? Ya, yang paling banyak lah yang menggunakan biaya. Saya kira paling banyak apa maksudnya ini? Paling banyak kira-kira iklannya, paling banyak spanduk-spanduknya. Itu kan kita terasa ya, kita kan di dunia politik. Namun ya saya kira tidak ada masalah. Paling banyak uangnya gitu. Paling banyak uangnya. Kok tahu katanya cuma 20 miliar. Itu kan udah banyak juga ya. Hah? Sudah cukup banyak. Iya, untuk TV habis. Tadi kan Pak Nahrawi bilang yang didaftarkan. Ya, mungkin juga akan ada sumbangan-sumbangan lain. Jadi apa nanti kalau ini betul-betul diperiksa oleh Panwasla? Jadi apa? Saya kira bagus kalau misalnya memang ada, ya. Saya kira justru selama ini yang kita lihat itu banyak sekali potensi-potensi kecurangan, mulai dari DPT dan juga hal-hal yang lain ya, yang begitu banyak. Tetapi itu kan sesuatu yang menurut saya satu proses dan dinamika yang nanti ada timnya yang menyelesaikan. Saya tidak yakin bahwa kalau ada tuduhan kepada Jokowi Basuki melakukan itu sama sekali, saya kira rakyat juga tidak percayalah itu, Bang Karni. Tadi ada pertanyaan saya kepada Pak Jokowi ya, dan juga kepada Pak Fauzi Bowo soal Jakarta yang begitu, ya Anda sebagai partai pendukung, kok bisa yakin ya Jokowi bisa membereskan kemacetan di ibu kota, iya, bisa membereskan banjir, daerah kumuh. Saya kira dari Ali Sadikin, setelah itu Wiyogo ya, gubernur, sampai sekarang ini bukan tambah baik, tapi tambah buruk. Ya. Saya pikir tadi yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu sudah benar. Dana itu sudah ada. Kemudian kalau kita lihat sekarang tinggal melaksanakan. Jadi kalau kita mau melihat pemimpin di sini adalah saya kira track record. Meskipun misalnya di Solo itu lebih kecil dari Jakarta, tapi Pak Jokowi berhasil melakukan apa yang diperlukan untuk memajukan Solo. Yaitu salah satu saya kira bukti track record itu. Nah sekarang suara masyarakat Jakarta, saya kira ini adalah satu wind of change ya, satu angin perubahan. Justru melalui putaran pertama kemarin kita melihat bahwa warga Jakarta tidak puas dengan apa yang sekarang sedang berlangsung dan menginginkan ada satu harapan-harapan baru. Dan itu dibuktikan dengan pilihan kepada Pak Jokowi Basuki. Oh, menurut Anda yang memenangkan dia itu adalah program ataukah seperti yang dibilang oleh tim sukses Pak Fauzi Bowo bahwa ini hanya jualan personality? Ya, saya kira tidak bisa hanya sekedar personality. Personality memang penting, tetapi program dan juga yang paling jelas adalah track record, ya, rekam jejak. Banyak orang hanya melakukan pencitraan, banyak janji-janji biasanya selalu di dalam pilkada atau pemilu, tetapi di dalam pelaksanaannya. Nah saya kira apa yang terjadi kepada incumbent mungkin ya, itu selalu mudah untuk dinilai. Apa yang dulu dijanjikan dengan apa yang sudah dilaksanakan, itu mudah sekali untuk melakukan evaluasinya. Berbeda dengan yang kemudian akan datang gitu ya. Saya kira itu yang satu sisi yang mungkin bisa merugikan dari incumbent, kecuali prestasinya betul-betul terlihat dan terasa langsung oleh masyarakat Jakarta, itu hal yang berbeda. Tetapi saya kira masyarakat Jakarta tidak merasakan itu yang terjadi. Tadi Anda bilang bahwa duit mereka lebih banyak, tapi
Saya juga tahu duit Prabowo juga banyak. Duit asing apa lagi? Nah, saya kira kalau kita lihat ya dan ketika datang di dalam setiap kampanye itu selalu datang itu dengan secara sukarela. Jadi yang paling banyak di dalam tim Jokowi Basuki selain partai politik yang menjadi mesin dan itu sangat loyal kalau kita lihat dari exit poll itu juga adalah relawan ya. Relawan luar biasa banyaknya. Jadi orang-orang yang secara individual mungkin selama ini agak apatis terhadap politik, mereka menyatakan diri dengan datang ke TPS-TPS dan memberikan suara untuk Jokowi Basuki. Ya, saya kira itu yang terjadi. Anda masih yakin dia akan menang di babak kedua? Saya kira sebagian besar masyarakat Jakarta ingin satu hal yang baru ya, perubahan. Enough is enough, saya kira itu yang ingin dinyatakan di dalam putaran kedua itu. Saya yakin. Baik, Mas apa namanya? Saya Sira. Sira. Ini Denny. Denny Iskandar. Denny. Ini ada tuduhan bahwa money politik, kemudian apa namanya, bahkan yang lebih dasar lagi sekarang isunya jadi SARA. Apa jawaban Anda sebagai tim sukses? Pertama, Bang Karni, terima kasih sudah diundang. Bahwa tim kampanye kami menanggapi apa yang disampaikan oleh teman-teman dari tim sukses Vokenara, ini kan sebuah kompetisi, sebuah pertandingan yang memang pasti ada menang kalah. Tapi kalau sebuah tuduhan diberikan tanpa cukupnya alat bukti, saya khawatir itu malah bukan ke kami arahnya. Saya ingin mengatakan bahwa apa yang dikatakan Bang Fadlizon tadi, mestinya arah tuduhan itu kepada yang punya banyak duit untuk melakukan money politik, kalau itu tuduhannya. Yang kedua, kalau tuduhan-tuduhan SARA, saya kira simbol kotak-kotak kami inilah yang akan menjawab itu. Maksudnya? Heterogenitas Jakarta itu harus dijahit, harus dipintal, supaya tidak terjadi gesekan di antara kotak-kotak itu. Saya kira itu jawaban bagi kami. Ya, tapi dari kalau isu SARA itu justru Jakarta tidak kotak-kotak lagi begitu loh. Kalau isu itu benar, bahkan mau berbalik arah gitu kalau dibaca. Justru itulah Bang Isu Karni. tentang Ahok misalnya itu membalikkan sesuatu, itu isunya. Iya. Jadi nggak kotak-kotak lagi gitu. Justru itulah makanya isu yang ingin membuat Jakarta ini menjadi kotak-kotak, itulah yang ingin kami jahit Bang Karni. Supaya jangan lagi ada isu SARA di sebuah negeri metropolitan seperti Jakarta yang cerdas ini. Untuk apa lagi gitu? Mari kita bersaing secara sehat. Tadi sudah disebutkan oleh Bang Fadlizon. Ayo deh kita bertempur dengan program, dengan sesuatu yang lebih baik. Ini kan jadinya kan seakan-akan Bang Karni ingin mengatakan isu itu menyebabkan ada yang pro perubahan, ada yang pro status quo. Jadi seperti itu. Tapi saya ingin mengatakan Bang Karni, kami kalau di tim advokasi ini justru menerima laporan yang begitu banyak. Tapi misalnya hak asasi manusia yang paling dasar untuk memilih itu tidak bisa dilakukan ketika kemarin tidak dia didaftarkan dalam DPT. Kami nggak mengatakan KPUD lengah, justru Dukcapil yang tidak mencatatkan orang dengan benar, administrasi kependudukan. Dan ini berkali-kali dalam rapat pleno bersama KPUD kami sampaikan. Itu Anda udah laporkan juga? Wah sudah, dalam setiap sampai pleno terakhir yang kami tidak setuju pun tetap digunakan besiking. Itulah yang kami katakan. Maksud Anda ini disengaja oleh kelompoknya ya, saya serahkan itu kepada publik karena administrasi kependudukan instansi pelaksana dari sebuah undang-undang yang menyatakan 23 tahun 2006 itu instansinya siapa gitu. Saya serahkan pada publik saja. Kalau itu instansinya gubernur dalam hal ini di Jakarta, kekhususannya ya apa boleh buat, itulah undang-undangnya. Jadi yang tertuduh ini pihak gubernur. Saya tadi katakan, saya tidak menuduh, tapi saya kembalikan saja bahwa hak asasi paling dasar orang untuk memilih hilang. Hilang ini karena dia tidak tercatat sebagai penduduk yang benar.
di sini persoalan intinya. Bukan kelalaian, tapi kesengajaan menurut dugaan Anda. Kalau andai kata kelalaian, tentu dengan serta-merta dalam pasal 88 undang-undang itu mengatakan selain Mabes Polri ada pejabat pegawai negeri sipil. Ini yang tidak kami lihat. Sehingga ketika kemarin kami melapor, ini ada teman saya di sini, melaporkan ke Mabes Polri, tidak ke pejabat pegawai negeri sipil. Kalau itu tidak dinyatakan kelalaian. Demikian, Bung Karni. Baik, syukur dan aman. Ada tambahan? Jadi Ini dari PDI Perjuangan. betul Bang. Tadi Gerindra. Jadi gabungan Gerindra. Gabungan. Jadi, Terlalu sering bergabung Bang Karni. ya ini kedua kalinya. Terlalu sering. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakyat Jakarta yang telah memutuskan seperti ini dan kita harus hormati itu. Artinya masyarakat Jakarta telah ini fakta ya, semua survei kan selama ini menjagokan yang lain ya. Tetapi masyarakat Jakarta telah mengatakan butuh sebuah perubahan. Nah, perubahan seperti apa? Kalau kita lihat kemenangan Pak Jokowi, saya pikir ini kemenangan Jakarta. Tetapi ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini bukan hanya kemenangan PDI Perjuangan atau Gerindra, tetapi ini adalah kemenangan Jakarta, kemenangan rakyat Jakarta menurut saya. Bukan kemenangan Jokowi Ahok. Kemenangan Jokowi Ahok itu adalah menunjukkan Jakarta ingin berubah, masyarakat Jakarta ingin berubah. Itu yang harus dihormati saya pikir. Tetapi apapun tadi cerita-cerita tadi, ya kami pikir itu nanti ada proses tersendiri untuk mengevaluasinya. Nah, tetapi ada poin yang ingin saya sampaikan bahwa kemenangannya itu adalah pertama rakyat Jakarta atau masyarakat ini kan gambaran ya Pak Bang Karni ya. Track record seseorang itu sangat penting dan itu dilihat daripada track record daripada Pak Jokowi. Terus kemudian kesederhanaannya, jadi komunikasi kesederhanaannya dengan masyarakat, tidak janji muluk-muluk ya. Nah itu bisa langsung berkomunikasi dan diterima masyarakat. Nah ini dari segi personality. Nah ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah tim. Solidnya tim di belakangnya Pak Jokowi. Nah tim sukses, artinya dari partai dan juga tim-tim relawan. Dan kami sangat bangga dengan tim relawan yang ingin merubah Jakarta. Jadi tim dan personality ini sangat penting sekali. Bang Karni. Yang pertama tadi, menurut Anda track recordnya Pak Pojibo nggak bagus? Saya tidak bisa menjawab apakah bukan kapasitas saya menjawab Bang Karni. Tetapi rakyat Jakarta Anda memuji track record Jokowi bagus. Berarti Anda mengatakan track recordnya Pojibo rakyat Jakarta jelek. memutuskan seperti itu. Karena kalau kalau rakyat Jakarta mengatakan track recordnya Pak Fauji Bowo bagus, maka satu putaran seperti kampanye selesai. Jadi ini kita ini kan perubahan paradigma Bang Karni. Selama ini kita berbicara, elit berbicara, menentukan. Sekarang ini sudah tidak. Saya pikir ini akan gambaran menjadi 2014-2015. Artinya sekarang ini di Jakarta betul-betul kekuasaan itu dipegang rakyat. Artinya apapun yang saya katakan, apapun yang dikatakan Pak Falijon atau kita semua di sini, sudah tidak menentukan lagi. One man, one vote dan rakyat yang menentukan. Jadi kalau misalnya yang lain mengatakan saya sudah melakukan A, B, C, dan D, tetapi kan yang menerima dampaknya kan masyarakat dan yang memutuskan masyarakat. Dan saya pikir kita harus hormati itu, Bang Karni. Iya, tapi gimana ya? Tadi Pak Pojibo bilang bahwa dia sudah melakukan banyak hal. Menambah sekian jalan, busway, sekarang lagi bangun jalan layang dari Citos sampai ke DPR. Tadi Akbar Faisal juga bilang begitu. Dan saya pikir kita itu jalan dari Antasari sampai DPR bisa-bisa sepanjang jalan yang ada di Solo itu. Artinya begini bang, Pak Fauji Bowo boleh berasumsi dan boleh mengatakan, tetapi yang menerima dampak itu kan masyarakat dari semua kinerja itu, dan masyarakat sudah membuat keputusan dan memang ini belum selesai, masih ada putaran kedua dan kita lihat nanti apakah konsisten keputusan rakyat bahwa ingin berubah. Itu yang paling penting Bang Karni. Baik, apa dari pihak tim sukses atau partai pendukungnya dan tim relawan Bang Jokowi dan Ahok yang membawa perkara ke Mahkamah Konstitusi? Saya pikir ada proses nanti yang yang membawa perkara, prosesnya ya pasti di MK. Bukan. Jadi inisiatif warga saja. Jadi saya pikir itu pertanyaan itu lebih bagus Pak Denny yang menjawab itu. Silakan. Karena itu adalah proses yang menentukan itu. Jadi Bang Karni, itu mungkin lebih kepada ekspresi publik.
kalau di tim kami masih ada satu ruang yang akan kami gunakan, namanya rapat pleno di KPUD, untuk membantah ataupun mempercakapkan apa sih ajuan hukum yang akan digunakan, pijakan hukum apa yang digunakan. Karena kalau pakai itu dengan buku-buku yang ada, referensi yang ada, sayangnya yang dimaksud dengan apa yang dalam pertanyaan tadi, yang diajukan ke MK, itu memang ada celahnya. Tapi baiklah kami gunakan dulu jalur yang ada di KPUD. Itu tanggal 19-20. Kebetulan saya sendiri akan menjadi saksi. Apa Anda tidak yakin kalau secara resmi kubu Jokowi Ahok yang mengajukan judicial review terhadap undang-undang pilkada? Bukan soal yakin, Bang Karni. Kalau andai kata mukul lalat pakai raket masih bisa, kenapa bawa meriam, Bang? Lebih baik masih ada jalannya, masih ada caranya. Kenapa kita harus sampai ke MK? Kalau itu memang benar, kalau itu menang di MK, nggak perlu lagi ada pilkada yang kedua. Alhamdulillah, itu mudah-mudahan ya, jadi kenapa doa. nggak diajukan oleh Setelah tanggal 20 kami tim akan sukses lakukan, sendiri. kita akan evaluasi. Baik pemirsa, kita istirahat sejenak.